Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang menjelang sore nanti kita bisa berkumpul kembali di ruangan kelas kita ini di TKS Ya 1 Kota Bukit Tinggi untuk saling berbagi ilmu. Nah, hari ini akan diisi oleh teman-teman CGP kita dengan kegiatan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif yang akan diimbaskan kepada kita nanti semuanya ibu-ibu guru TKS Ya 1 Kota Bukit Tinggi dengan harapan nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, salawat dan salam tanpa pula kita adakan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada dunia yang sangat terang benderang kaya ilmu seperti yang sudah kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TKS Ya 1 Kota Bukit Tinggi, yang kami hormati Ibu narasumber dari tim CGP yang akan mengisi kegiatan kita pada hari ini, dan yang kami banggakan teman-teman majelis guru yang sudah hadir di ruangan kita pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin kita langsung saja kepada Ibu Irawati yang akan menjanjikan kepada kita. Ya, sebelumnya kita dengarkan dulu sedikit penguatan ya dari Ibu Kepala Sekolah kita terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim CGP ini. Kepada Mandeh Marlini SPD waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, yaitu untuk menyaksikan teman kita yaitu tentang aksi nyata di seminasi budaya positif oleh teman kita yaitu CGP yang akan dia persembahkannya sebentar lagi. Dan tak lupa pula kepada kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi kita itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ibu-ibu yang saya sayangi, di dalam kegiatan ini, yaitu ini adalah kegiatan ibu-ibu dari CGP yang berada di sekolah kita. Jadi saya berharap selaku kepala sekolah di sini, saya berharap kegiatan ini bukan sampai di sini saja. Karena kalau dapat kegiatan ini tertanam pula pada diri ibu sendiri dan ibu tularkan kepada guru-guru yang lainnya. Sehingga kegiatan budaya positif ini tertanamlah di sekolah kita. Jadi sehingga kekeluargaan di sekolah ini akan terbina dengan bagus. Jadi saya berharap juga kegiatan budaya positif itu tertanam di kalangan guru, tertanam pula di kalangan murid, tertanam pula di kalangan wali murid kita. Mudah-mudahan budaya positif ini berkembang dengan bagus di Nusantara ini. Ibu, kita tidak usah kaji yang besarnya, budaya positif ini berkembang di sekolah kita terutamanya. Ibu, mulailah budaya positif dari diri ibu sendiri, karena kita guru adalah tauladan untuk anak-anak, karena guru adalah penyalur transportasi kepada anak. Tentu kita mulai dari diri sendiri. Nah, kalau kita mau menanamkan budaya positif ini, Bu, dimulai dari kita. Pertama, kalau kita supaya nilai positifnya bagus, itu Bu, kalau kita jadi guru itu harus banyak senyumnya dulu. Air bibir dosenti, nah sudah itu kita lihat orang, Bu. Nah, jadi bagaimana supaya orang itu merasa dihargai. Dan kalau kita menghargai orang, orang akan lebih menghargai kita 100%. Orang tidak akan melihat secerdas apapun kita, orang tidak akan melihat. Tetapi kalau budaya positif itu tidak jalan pada kita. Ibu, ini yang dapat saya sampaikan, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan kepada kita. Harapannya hendaknya kita bisa melaksanakan sesuai yang beliau amanatkan kepada kita bersama. Baik, kita langsung saja mendengarkan
ilmu yang akan dibagikan oleh CGP kita pada hari ini, yang akan diawali oleh Ibu Irawati SPD. Kepada Ibu Ira, tuan tempat, disilahkan. Teman-teman, Selamat siang, Ira. masih semangat? Masih. Ini kelihatannya tenaga 45, bukan 40 semangat 45, tapi kayak baterai udah 45. Nah, sebelum kita mulai, bagusnya kita ice breaking dulu biar tenaganya full. Kita lihat sama-sama. Masih segarkah otak kita sore? Tembak 1 V1. Ayo ibu-ibu, siapa yang masih bisa bertahan dengan konsentrasinya ya? Lagi, yang ketiga. Apa tuh? Makin lama makin otak kita disuruh fokus ya ibu-ibu. Nah, ini yang biasa. Ini bisa nih. Diganti. Satu luar, satu dalam. Satu keluar, satu ke dalam. Apalagi yang banyak pikirannya ibu-ibu, paling tidak bisa ini. Izinkan saya di sini dengan teman-teman berkolaborasi, berupaya menyampaikan diseminasi dari kegiatan pembelajaran yang telah kami terima dari CGP, yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Semua tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah. Dan coba kita lihat, apakah benar atau salah dari beberapa kegiatan ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu benar atau salah ibu-ibu? Benar. Ada yang benar. Terus? Salah. Ada jawabnya bervariasi. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Salah. Ada yang benar. Kalau dulu anggapannya benar, tetapi itu salah sebenarnya. Memberi hukuman kepada anak itu tidak boleh. Oh gitu. Iya. Benar sekali. Nanti dengan apa yang kita jawab ini nanti akan terjawab di akhir sesi. Nah, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini benar atau salah ibu-ibu? Salah. Ada jawaban lain atau fokus nih? Tenang, kita kunci dengan kata-kata salah saja jawabannya. Sementara, benar untuk sementara, salah untuk selamanya. Oke, kita kunci. Salah berarti ya. Guru harus mampu memberikan solusi terhadap siswa yang mempunyai masalah.
Ada benarnya. Ada benarnya. Ada benarnya. Hati-hati tanda kunci. Kunci. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Haruskah guru itu selalu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah? Tidak. Tapi apa yang dilakukan guru? Menuntun, memfasilitasi untuk menghadapi anak-anak yang mempunyai masalah. Bukan kita yang memberikan solusinya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Benar atau salah? Kalau kita menjadi teman, kira-kira anaknya patuh apa enggak? Kita bisa dekat dengan anak-anak. Berarti itu poinnya. Nanti kita akan lihat apakah ini benar dari pertanyaan ini. Lanjut. Nah, bicara tentang budaya positif, di sini secara umum bisa kita lihat nilai-nilai atau keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya, budaya positif itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, agar anak-anak tersebut dapat menerapkan nilai-nilai keyakinannya. Pertanyaannya, kira-kira budaya positif ini sudah ada enggak ibu-ibu di lingkungan kita? Sudah. Apakah perlu kita kembangkan atau ada yang perlu dikembangkan begitu? Ada perlu yang dikembangkan. Mungkin kita sudah melakukan budaya positif, cuma mungkin penerapannya yang belum maksimal. Lanjut. Inti dari budaya positif di sini ada 6 materi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukum, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan dari ke-6 materi ini yang kami berkolaborasi akan membaginya. Jadi saya akan mengkaji 2 poin yang di atas saja. Lanjut Bu Ica. Nah, sekarang kita main lagi nih Bu-ibu. Nah, satu orang menggepal tangannya. Kita mainnya dua-dua ya. Satu orang menggepal tangannya. Nah, kenapa dia menggepal tangannya? Coba bayangkan satu hal yang paling berharga yang ada di dalam kepalanya. Satu orang, anggap aja orang A, menganggap paling berharga yang sedang dia kepal. Oke? Satu orang menggepal tangannya dengan berasumsi bahwa yang di dalam pegangannya itu adalah hal yang paling berharga. Nih, kita mainnya berpasangan. Maukah kira-kira ibu ini melepaskan? Itu tergantung. Orang kedua, berarti teman ibu-ibu tadi, adalah orang yang berusaha untuk melepaskan kepalan tangan temannya. Ibu yang di sebelah coba lepaskan. Belum. Coba lepaskan kepalan tangan teman-teman. Di sini tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Artinya, ibu-ibu yang ingin membuka kepalan, lakukanlah dengan berbagai cara. Apakah itu merayunya, apakah itu menggelitiknya, atau mengintimidasi. Mungkin ada tuh rahasia pribadi yang ibu-ibu ketahui dari teman. Intimidasi, menggodanya, atau bisa memberikan uang. Jadi intinya orang kedua berupaya melepaskan kepalan teman tersebut. Ayo kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh ya. Boleh, itu adalah menggoda atau alasan apapun. Jangan bohong. Bisa ibu-ibu?
Sudah cukup? Pandai yang litik udah Pak. Terbuka. Terbuka berarti rakyat Bu Dewi itu maut berarti. Oke. Ya, teman-teman. Saat teman-teman menggepal, adakah keinginan teman-teman untuk melepaskannya, membuka kepala? Tidak. Karena itu adalah hal yang berharga. Dengan adanya tadi berbagai cara yang dilakukan teman-teman lain, masihkah teman-teman mau mempertahankannya? Masih. Penasaran, makanya berjuang untuk membukanya, tapi tidak terbuka juga. Nah, itu tuh kira-kira ibu-ibu, adakah saat mereka orang pertama tidak ingin membuka kepalanya, mempertahankan keinginannya untuk tetap menggepal itu, apakah itu ada kontrol dalam dirinya ibu-ibu? Ada. Berarti diri kita yang mengontrol kita. Kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau kepalanya terbuka oleh orang lain karena godaan? Itu tergantung. Berarti kontrol dirinya itu terbuka, maka dia mengikuti temannya. Lanjut. Kita kembali ke materi. Menurut Dr. William Glasser, kalau tidak salah, itu ada teorinya choice theory, di mana di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi kan kita yang mengontrol diri kita. Ternyata ada yang salah selama ini. Nah, coba kita lihat. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah selama ini kita beranggapan guru itu bisa mengontrol murid, ibu-ibu? Bisa mengontrol murid? 3, 4. Bisa mengontrol murid? Tidak, benar sekali. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi bagaimana jika orang itu ternyata, anak-anak itu ternyata dapat mengikuti kita? Benar, dia mengontrol dirinya sendiri. Saat anak kita mengikuti aturan kita, dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain atau ibu guru. Berarti dia membuka dirinya, bukan berarti dia tidak mau. Makanya selama ini kita kan ada melihat orang yang anak-anak yang melanggar aturan. Mungkin dia tidak buat PR, dia punya alasan. Saat mereka melanggar aturan berarti dia ingin lepas dari kontrol. Dan saat anak-anak mengikuti kembali aturan guru, berarti dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Coba kita lihat, misalnya penguatannya itu seperti reward atau hadiah. Apakah menurut ibu-ibu itu bermakna? Apakah itu efektif dalam penguatan positif? Aduh yang nambah. Apakah semua penguatan positif, efektif dan bermakna? Misalnya dengan pemberian reward atau hadiah. Apakah itu bermakna bagi setiap anak-anak? Tidak. Kenapa tidak? Itu karena saat kita memberikan hadiah, memberikan reward, mereka hanya termotivasi hanya untuk mendapatkan hadiah saja. Andai kata mereka tidak ada gambaran mendapatkan reward atau hadiah, mereka tidak akan mau lagi melakukannya. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin contohnya membuat rasa bersalah begini ibu-ibu. Dengan anak kita komentari, oh kamu kok begini, kok kamu begitu. Kira-kira kita akan menyinggung perasaan anak. Anak bisa down, apalagi kita melakukan ini di tempat umum. Nah, apakah itu bisa menguatkan karakter? Tidak. Penguatan karakter itu dapat kita lakukan dengan pengembangan penerapan budaya positif seperti konstruktif. Kita beri motivasi seperti caranya. Kita kita hargai dengan pencapaiannya. Saat kita menghargai ketercapaiannya akan melahirkan
motivasi dan kita pahami keadaannya. Saat kita paham keadaan anak, maka kita akan tahu bagaimana ya rasanya kalau saya dikritik, bagaimana ya saya kalau saya di judgment di depan umum. Berarti kita kembalikan dulu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa diri kita, ya kan Bu? Iya, kembali lagi. Setiap kita punya kontrol dalam diri. Kita tidak bisa memaksa. Saat dia terpaksa, sebenarnya dia mengizinkan dirinya itu bisa dikontrol orang. Nah, saat orang mau bisa dikontrol, berarti apa? Kebutuhan dasarnya itu adalah dirinya dapat dikontrol orang. Itu tergantung kebutuhan dasar saat orang bisa dikontrol atau tidak. Lanjut. Nah, di sini kita kembali ke teori. Coba kita lihat. Di sini bicara soal kontrol tadi, kontrol diri kita berasumsi bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dari hasil diri kita sendiri, dari capaian pemikiran kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma seseorang bagaimana bisa berubah. Nah, sebelumnya orang bisa merubah dari paradigma stimulus respon. Berarti anggapannya itu bagaimana dan kita lihat dalam teorinya bagaimana. Nah, dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Anak-anak kita memiliki perbedaan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa memberikan sama perhatiannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu pendapat kita. Tapi pada teorinya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Antara anak kita yang satu dengan anak yang dua itu mengalami perbedaan. Apakah itu dalam dia mendapatkan pemahaman maupun dalam memahami Sesuatu konsep. memahami sesuatu konsep. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini artinya kita melakukan pemaksaan. Secara teori, secara praktek gambaran kita. Nah, pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa merubah pandangan orang. Kita tidak bisa mengubah anak kita agar bisa berpandangan sama dengan kita. Tapi kita hanya merubah, memahami pandangannya itu terhadap dunia, terhadap tujuan dalam pembelajaran kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini pribadi kita coba bawa. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang. Padahal tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi konsensus merupakan ciptaan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir adanya dalam pemikiran ini model menang dan kalah. Dalam dunia pendidikan kita tidak bisa mengambil adanya anak-anak itu kalah dan menang. Prinsipnya anak itu adalah sama-sama menang. Menang melalui dengan perbedaannya masing-masing, menang dari ketercapaian mereka masing-masing. Lanjut bisa? Nah, di sini disiplin positif. Kata disiplin, mendengar atau melihat kata disiplin mungkin kita semua membayangkan beberapa kata yang mengikat kita, seperti aturan mungkin. Yang lain mungkin gimana ibu-ibu? Kita menganggap disiplin itu adalah sebuah ikatan yang bagaimana? Satu aturan.
Yang kedua, mungkin dia kepatuhan. Yang ketiga, keterlibatan. Yang kelima, mungkin ada hukumannya. Tapi pada intinya, disiplin itu, pada intinya kita menatap disiplin itu sebuah kecemasan dalam diri kita. Iya kan Ibu-Ibu? Ya. Sesuatu yang harus disiplin, sesuatu yang harus diikuti, pasti kita cemas. Apalagi anak-anak. Tapi itu yang disiplin. Tapi bagaimana dengan positif? Oh, disiplin positif tentu berbeda. Nah, kita kaji dulu. Disiplin ini kan merupakan suatu kata yang bisa diartikan katanya belajar. Dan juga ada juga yang mengartikan bahwa disiplin itu adalah murid atau pengikut. Sehingga secara umum disiplin itu diartikan sebagai bagaimana seorang murid atau pengikut bisa memahami aturan yang diikutinya. Anak-anak bisa mengikutinya. Saat anak-anak mengikuti sebuah aturan yang telah disepakati bersama dengan keputusan yang telah diangkat bersama, dia akan melahirkan disiplin positif. Jadi salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, beranjak dari kata disiplin ini, tentu kita lihat bahwa saat melakukan disiplin positif itu datangnya dari dalam atau dari luar, Ibu-Ibu? Dari dalam. Berarti anak-anak sudah termotivasi di sini. Berarti ada kesadaran intrinsik dalam dirinya. Saat dia memiliki kesadaran intrinsik, itu akan melahirkan keinginan dan juga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu-ibu pernah bergerak dan menggerakkan. Ibu-ibu pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang pernah, ada yang belum. Mungkin ini masih ngambang ya. Nah, nilai-nilai universal itu adalah suatu etika atau moral yang sudah bisa diterima oleh masyarakat, baik itu agama maupun budaya. Seperti apa? Misalnya kepedulian. Sudah diterima kan Bu dalam agama kita? Sudah. Dalam budaya juga. Sudah dalam kemasyarakatan sudah. Nah, sekarang saya bertanya. Misalnya anak-anak itu, contohnya dulu ya. Macam-macam nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya mungkin tanggung jawab, kejujuran, betul sekali. Apalagi Ibu-ibu? Ayo, apalagi? Menghargai bisa, kepedulian mungkin bisa. Nah, saat anak kita, kesabaran bisa juga ya. Keamanan, pintar. Kasih sayang, banyak nilai-nilai nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, jika kalanya anak-anak kita itu dia antri dalam melakukan kegiatan, apakah dia melakukan berudu atau ke kamar mandi, kira-kira nilai kebajikannya itu apa Ibu-ibu? Antri anak-anak itu misalnya dalam melakukan kegiatan apapun. Kesabaran. Itu dia, itu contohnya. Berarti nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang umum yang bisa diterima oleh masyarakat, budaya dan agama kita. Lanjut. Nah, di sini motivasi perilaku. Bicara soal motivasi perilaku, misalnya saya begini. Ibu mau tidak membantu saya jika saya memberi ibu uang? Mau. Ibu mau tidak membantu saya dengan saya dengan uang? Ibu mau tidak membantu saya? Ya. Berarti mau tidak ibu membantu saya dengan iming-iming tertentu? Tergantung. 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 Jangan, itu kejam sekali. Nah, itulah motivasi perilaku.
perilaku. Di sini kita harus sadar bahwa anak-anak itu diri kita sendiri, bahwa dalam keadaan aturan yang ada di sekolah, mereka memotivasi diri mereka sendiri. Dalam hal apa? Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya takut datang terlambat besok ini. Kenapa takut dihukum? Takut berdiri di luar. Oh, kalau kita takut gaji dipotong. Ini tingkat rendahnya sebuah motivasi. Yang kedua, oh saya mau melakukan itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ada ibu-ibu? Ada, anak-anak mengharapkan imbalan dulu baru dia melakukan. Tapi bagaimana saatnya jika dia tidak mendapat imbalan? Dia tidak mau lagi melakukannya, dia tidak semangat lagi. Berarti motivasinya dari imbalannya. Nah, terakhir dia menghargai nilai-nilai yang telah disepakatinya. Nah, kira-kira dari 3 poin ini mana yang paling bagus ibu-ibu? Menghargai nilai-nilai. Salah tulis ya? Oke, tidak apa-apa, manusiawi. Oke, lanjut Ibu Isa. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu-ibu semua sudah familiar dengan kata-kata ini? Sudah, alhamdulillah. Berarti kita sudah mengaplikasikannya ya. Nah, di sini dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Hukuman ini dinyatakan termasuk identitas gagal. Kira-kira ibu ada yang tahu tidak kenapa dia dinyatakan identitas gagal? Benar sekali Bu Lisa. Karena hukuman itu sebenarnya tidak bisa mendisiplinkan murid. Karena hukuman itu, bicara soal hukuman, berarti itu adalah prioritas tindakan guru memberikan sanksi kepada murid yang melakukan nilai negatif. Berarti tidak ada kolaborasinya dengan anak murid. Berarti itu ketetapan penuh dari gurunya. Sementara bicara disiplin ada konsekuensi. Konsekuensi yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan akibat yang telah dilakukannya. Sementara restitusi ini lebih baik lagi. Bagaimana sebuah tindakan itu yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak, tapi kita mengedepankan budaya positif, melakukan tahap-tahapan untuk bagaimana mereka bisa merubah diri mereka sendiri sehingga merasa mereka tidak maksudnya tuh mereka tidak merasa disalahkan secara umum, tapi bagaimana kepandaian guru itu membuat anak-anak mengakui kesalahannya, bagaimana kita berupaya mengembangkan kemampuannya lebih baik lagi ke depannya sehingga dia kembali ke kelompoknya lebih kuat lagi karakternya. Di sini lebih percaya diri walaupun dia tidak salah, dia melakukan kesalahannya Bu Susi. Karena kita melakukan restitusi, dia percaya diri, ke depannya dia akan lebih baik lagi. Di sini ada 3 perbedaan. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu bagaimana perasaan orang yang mengalaminya anak kita. Sesuatu yang harus terjadi. Sementara restitusi adalah merupakan pilihan terbaik. Pada hukuman tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Karena bisa jadi saat dia dihukum, pada saat dia tidak merasa moodnya baik, apalagi misalnya anak-anak kita hukum di depan teman-temannya, itu perasaannya malu dia, benar sekali, dia malu. Dan itu berefek jangka panjang, bisa jadi dia tidak menyukai ibu guru lagi. Ibu guru tuh begitu-begitu, ibu guruku pemarah, dicapnya ibu gurunya itu. Sementara pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek saja. Kenapa? Misalnya di kelas anak-anak kita lagi makan, waktu istirahat dia minum. Saat dia kegiatan makan minum, airnya tumpah.
membersihkan sendiri apa yang tumpah. Berarti mungkin dia merasa tidak nyaman saat melakukan kesalahan saja. Karena kedepannya ibu guru bukan berarti melakukan intimidasi kepada mereka. Sementara pada restitusi menguatkan murid untuk jangka panjang. Karena dia mendapat pemahaman dari ibu guru bagaimana hal seharusnya ke depan dilakukan, maka dia merasa, oh aku bukan mendapatkan aku tidak ditekan gitu. Padahal aku melakukan kesalahan. Ibu guruku malah melakukan kolaborasi dengan aku. Ibu guru malah menuntunku, katanya. Berarti dia akan nyaman. Ibu guru dan murid akan lebih kuat hubungannya. Yaitu yang ketiga, hukuman itu. Korban mendapatkan keadilan, murid-murid tersakiti. Dalam ini, kejam, dalam ini. Sementara konsekuensi korban bisa diabaikan, murid-murid dibuat tidak nyaman, itu hanya jangka pendek. Tapi pada restitusi, murid-murid mendapat penguatan, dia merasa tidak diabaikan. Lanjut Bu Isa. Ini panjang ya ibu-ibu. Nggak kelihatan Bu ya. Nah, tidak kelihatan, saya bacakan saja ya. Nah, pada hukuman perilaku pasif agresif apa ini? Meningkat. Sementara konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Pada restitusi masalah terpecahkan. Kedua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Berarti ibu guru harus memberikan perhatian kepada anak. Sementara pada kegiatan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Inilah berbagai gambaran dari perbedaan hukum, konsekuensi, dan restitusi. Dan intinya pada kegiatan ini, hukuman dinyatakan identitas yang gagal. Sementara konsekuensi termasuk kepada yang netral, tidak berimbas panjang kepada anak. Identitas sukses katanya. Identitas sukses. Sementara kalau restitusi, identitas sukses tapi lebih positif sekali. Karena di sini anak kedepannya bisa tampil di kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Lanjut Bu Isa. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat ini ada para ahli, salah satu ahlinya yaitu Alfikon yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bahwa setiap penghargaan maupun hukuman belum tentu menjadi cara yang baik dalam mengontrol orang, tapi hukuman bahkan penghargaan yang kita anggap selama ini baik itu bisa menghancurkan potensi anak. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Tadi gambarannya itu adalah bahwa penghargaan adalah hukumannya itu. Penghargaan dan hukuman bukanlah nilai yang baik. Sekarang kita lihat dari sebuah teori bahwa tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Artinya apa? Misalnya anak-anak itu di sekolah misalnya kita iming-imingkan dengan hadiah, kita iming-imingkan dengan reward. Mungkin dia akan melakukan sesuatu itu, tetapi dia hanya termotivasi jika diberikan reward atau hadiah. Hanya bersifat jangka pendek. Tetapi lambat laun dia akan menyadari, wah kalau hadiah atau rewardnya kecil, mau dia tidak melakukannya lagi? Tidak mau. Itulah efeknya dari penghargaan. Terus
Penghargaan tidak efektif. Kira-kira bantu jawab ibu-ibu. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena penghargaan itu hanya memberikan mengembangkan potensi anak hanya untuk sementara, tidak membuat kemampuan atau potensi anak menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Pintar sekali. Kasih tepuk tanganlah untuk Bu Lisa. Terima kasih atas pencerahannya. Penghargaan tidak efektif karena itu bukan budaya yang positif yang baik. Bisa jadi anak-anak hanya bergantung dari penghargaan saja. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Di kelas kita punya anak-anak murid. 15 anak murid kita sedang melakukan kegiatan bermain bersama teman-teman. Tapi satu orang anak kita puji dia dengan pujian yang lebih di depan teman-teman yang lainnya. Kira-kira bagaimana perasaan teman-teman yang lain, Ibu? Sedih, kecewa, kecil hati. Itu menjadikan sebuah penghargaan itu tidak baik, hubungan tidak baik. Nah, bisa juga di kelas saat penghargaan bisa merusak hubungan. Hubungannya apa? Di kelas anak-anak satu dengan yang lain bisa berkecil hati juga. Benar itu, benar. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak itu akan merasa iri. Nah, yang terakhir, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas. Di sini kata kuncinya kualitas, ibu-ibu. Seseorang yang sudah mendapatkan penghargaan, kamu hebat loh di menggambar, dia akan bertahan pada posisi itu saja. Dia tidak melakukan pengembangan diri. Sementara orang yang tidak mendapatkan penghargaan bisa lebih maksimal dari anak tersebut. Jadi kualitasnya akan berkurang. Terakhir, penghargaan itu menghukum. Nah, itulah tadi gambaran yang bisa saya sampaikan pada materi saya hari ini tentang budaya positif. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya berikan waktu kepada teman saya berikutnya, kepada Bu Riza. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Semangat. Nanti kalau Bunda bilang siang, jawabnya pagi ya. Siang teman-teman? Pagi. Yes, lebih keras ya. Oke, perkenalkan, saya Yusriza, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ada ice breaking dulu. Ice breakingnya teman-teman cari pasangannya berdua. Kita berdua ya. Kita berdua saling berhadapan. Saya tahu sekarang sudah waktunya, sudah sore, sudah jam-jam merawat. Wajahnya juga sudah mulai kelihatan lelah, tapi dengan membantu saya, alhamdulillah teman-teman masih tetap semangat. Terima kasih. Dan di sini ice breakingnya yaitu saya meminta teman-teman untuk tersenyum selama 30 detik. Ini mungkin awalnya akan terpaksa, tapi lama-lama senyumnya akan sumringah gitu. Akan sumringah. Mungkin melihat teman, menghadap ke teman, wajahnya udah mulai itu, tapi melihat dengan senyumnya 30 detik, senyumnya akan asli dan murni. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Ya, silakan diperhatikan wajah temannya. Dilihat wajah temannya. Sudah mulai ada yang tidak senyum lagi ya. Sudah mulai tertawa.
Tidak ada yang bisa menahan senyum. Ujung-ujungnya tertawa. Oke. Terima kasih ibu-ibu. Sudah mulai fresh pipinya kembali? Kambang pipinya Bu Wit. Karena Bu Wit diminta tersenyum, akhirnya tertawa karena kita memandang wajah teman kita masing-masing. Apa yang ibu-ibu lihat dari wajah teman? Mungkin tadi yang awalnya kita biasa saja. Tadi yang awalnya kita melihat teman di samping cuma biasa saja, tapi karena setelah senyum tadi, teman-teman bisa menjadi melihat temannya dengan asyik. Gitu. Asik memang. Masih belum bisa berhenti ya? Apakah ada yang lucu? Nah, kita kalau melihat teman pasti ada saja yang kita lihat kelucuan. Apalagi melihat Bu Wit yang biasanya orang tidak pernah tersenyum, lebar senyumnya langsung. Ya. Di sini saya akan membahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa yang ibu-ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Peraturan, oke? Ada yang lain? Kesepakatan, oke? Ada yang lain? Kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, keyakinan apakah sama dengan peraturan? Berbeda. Keyakinan itu kita sepakati, kita tanyakan dulu kepada anak-anak apa yang akan kita buat. Kalau peraturan itu terkhusus peraturan kita yang membuatnya sendiri, mau tidak mau yang menerima aturan harus mematuhi. Tapi kalau keyakinan itu sebelum kita menjudge, kita bisa bertanya dulu sebelumnya. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, awal anak masuk sekolah, kita sudah membuat keyakinan bersama teman-teman kecil kita? Sudah. Apakah ibu-ibu merumuskan sendiri keyakinan yang dibuat atau ditanyakan dulu kepada anak-anak? Kita tanyakan. Ya, kita tanyakan apa yang akan kita terapkan di kelas kita supaya selama kita mengikuti kegiatan pembelajaran, keyakinan yang sudah kita sepakati dengan anak-anak bisa diterapkan. Misalnya, kalau biasanya yang pergi ke kamar mandi yang tidak pernah izin atau dia langsung pergi saja, karena dengan adanya keyakinan yang kita buat, kita sepakati, maka teman-teman pasti minta izin terlebih dahulu. Ya. Dan juga di dalam kelas kita menanyakan kepada anak apa yang bisa membuat mereka nyaman. Tentunya kita akan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang bisa membuat mereka nyaman. Apa yang membuat mereka nyaman itu mereka sampaikan kepada kita. Nanti kita yang akan merubah kata-kata anak-anak tadi menjadi kalimat positif. Ya, seperti tidak boleh datang terlambat ke sekolah, maka kita ganti dengan datang ke sekolah tepat waktu. Dan juga anak-anak kita bilang, Bu, setelah bermain kita tidak boleh, kita harus menyusun mainan ke tempatnya ya Bu. Pasti ada. Ya, kita ganti dengan mengembalikan barang yang sudah dipakai ke tempatnya. Dan juga biasanya selagi kita menerangkan kegiatan pembelajaran atau temannya lagi berbicara dengan ibu guru, pasti ada yang ribut. Jadi kita buat kesepakatan di situ, keyakinan di kelas kita. Ketika ibu guru atau teman berbicara, yang lain mendengarkan. Oke, ini alhamdulillah saya bersama kelompok B6 sudah melakukan keyakinan kelas yang kita buat. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas.
itu sudah diganti kalimatnya dengan kalimat positif, dan menjaga meletakkan barang kembali ke tempatnya setelah digunakan. Izin dulu kalau mau pergi. Biasanya teman-teman kalau ibu gurunya apalagi sedang bekerja, dia mau pipis langsung pergi saja, atau dia jalannya dia. Nah, jadi di situ kita buatkan dulu kalau kita mau pergi bagaimana. Dan juga datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ketika ada yang berbicara, didengarkan. Ini semua murni dari teman-teman. Kesepakatan dari kelompok B6 waktu itu. Sebelum kita memulai pelajaran, saya tanyakan dulu apa yang membuat kamu nyaman. Jadi kata-katanya sudah saya rubah menjadi kalimat positif, dan alhamdulillah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama itu juga sudah dibuatkan. Saya tanyakan waktu itu mau membuatnya seperti apa, Bu, karena sebelumnya sudah kita menjelaskan tentang keaisyaan. Aisyah itu kan lambangnya matahari. Nah, mereka banyak yang suka dengan bunga matahari. Bunda, kita bikin bunga matahari. Ini mereka yang bekerja, dibikin polanya, mereka yang menggunting. Alhamdulillah sudah langsung ditempelkan di dinding. Jadi keyakinan kelas ini kita ingatkan setiap pagi. Setiap memulai kegiatan, setiap apa yang akan kita kerjakan, ingat apa keyakinan kelas kita kemarin, ingat. Jadi siapa yang menyebutkan, yang pertama terima kasih, kita kasih reward dan juga aplaus untuk teman-temannya, tapi bukan hadiah ya. Kita bukan tidak memberikan penghargaan, karena seperti yang sudah disampaikan pemateri yang pertama tadi, penghargaan akan merusak sebuah hubungan. Jadi reward misalnya dikasih, dia sudah bisa menjawab pertanyaan apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati atau yang dilanggar. Ini Bunda, oke, kita kasih tepuk santiang ya buat teman-teman. Jadi itu reward yang diberikan kepada anak-anak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan yang kita buat itu yang mudah dipahami oleh anak dan juga mudah diingat oleh anak. Kalau kita membuat keyakinan kelas berdasarkan menurut pendapat kita sendiri, nanti anak-anak tidak paham, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, makasih Bu Bet. Nah, jadi setiap kegiatan yang mereka lakukan, ada yang berbuat yang melanggar aturan, pasti mereka bilang, kamu melanggar aturan ya, aturan kelas kita gini loh, jangan membuang sampah sembarangan, itu kamu buang sampah tisu. Jadi kita terapkan, walaupun tidak ada tong sampah di sekitarnya, alhamdulillah mereka meletakkan sampah itu ke dalam tasnya dulu. Nanti pas pulang, Bunda ada tempat sampah, ada, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Alhamdulillah sudah mereka pahami apa yang mereka katakan, dan langsung juga mereka terapkan apa yang sudah disepakati. Kita masuk ke kebutuhan dasar. Oke, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Benar apa salah? Benar? Kita lanjut. Ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, tadi Bu Rahma ada menjawab kebutuhan dasar manusia adalah keuangan. Tanpa uang kita masih bisa hidup? Tidak. Bisa. Bisa kan ada uang. Iya. Nah, tanpa uang bisa kita hidup? Bisa. Bisa, karena kita hidup bukan untuk uang, tapi uang membuat kita hidup. Ya kan? Ya, itu dia. Nah, keluar filosofi satu. Nah, ini bertahan hidup. Benar kata Bu Rahma.
Tapi kita tidak harus fokus dengan uang. Kita mengejar uang, mengejar uang, mengejar uang setiap hari. Tapi kalau kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, ada gunanya uang? Tidak. Iya, gila kita. Kita mencari uang, sibuk dengan setiap hari. Pagi bekerja, siang bekerja, malam bekerja, tidur kurang. Uang kita dapat, kesehatan kita bagaimana? Menurun. Nah, menurun. Jadi kita mencari uang, kalau kesehatan kita menurun, Tidak ada gunanya. apa gunanya? Kita cari uang tapi kita masuk rumah sakit, tidak ada Tapi gunanya. Bunda tetap prinsip hidup kita satu, uang saja. Uang. Untuk sekarang ya Bu Wid ya. Iya. Karena kenapa? Kalau tidak ada uang, bisa kita belanja untuk tidak ada barang. Kita juga tidak bisa belanja membeli kebutuhan rumah. Iya. Kalau kita mencari uang itu sadari juga dengan diri kita. Nah, betul Bu Pit. Sadari dengan Kita mencari uang, boleh kita mencari uang, tapi sadari diri kita, semampu kita. Kalau kita sudah tidak mampu, masih juga kita cari, akhirnya kita sendiri yang akan merasakan. Bertahan hidup ya. Kalau kita tidak mampu, jangan kita cekot banyak-banyak. Nah, kita gitu. pakai COD banyak, ya kita nanti. Bayar kita nanti. Jadi bertahan hidupnya tidak jalan jadinya. Iya. Terima kasih Bu Wid. Nah, lanjutnya yang kedua ada tadi kebebasan. Apa itu kebebasan? Freedom. Apa itu freedom? Kebebasan. Ya. Nah, kita boleh melakukan apapun sebebasnya, tapi masih di dalam batas aturan, batas wajar yang ada. Sama seperti tadi, kita mencari uang sebebas-bebasnya, tapi aturannya tidak kita jalankan, juga tidak akan ada gunanya. Atau kita boleh seperti kita di dalam kelas, kita boleh memberikan kebebasan kepada anak. Apapun yang akan mereka kerjakan, apapun yang akan mereka lakukan, tapi masih di dalam batas penglihatan kita atau aturan yang masih kita berikan, keyakinan yang sudah kita buat, itu masih bisa. Oke, yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Tadi kasih sayang, Bu Dewi yang menjawab tadi. Kita semua butuh kasih sayang? Pasti ya. Kita perlu dikasihi dan juga disayangi. Ya. Bukan dicium, tapi dikasihi dan disayangi. Setiap orang yang menyayangi pasti sudah dikasihi, tapi setiap yang dikasihi belum tentu disayangi. Ya, oke. Dan juga rasa diterima. Nah, seperti di lingkungan sekitar kita. Kalau orang sudah merasakan kasih sayang dan rasa diterima, maka kita akan nyaman berada di suatu lingkungan tersebut. Tapi kalau kita tidak ada merasakan rasa diterima, kita ke sini orang melihat lain, kita ke situ orang melihat lain, nyamankah kita di suatu tempat itu? Tidak. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Salah satu dasar hidup kebutuhan dasar manusia. Lanjut yang selanjutnya, kesenangan. Bertahan hidup sudah, kebebasan sudah, kasih sayang dan rasa diterima juga sudah. Tidak ada kesenangan yang kita rasakan bagaimana? membosankan. Pasti akan membosankan. Jadi hampa hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan, seberapa berat masalah yang kita hadapi, kalau kita jalani dengan enjoy atau dengan kesenangan ini, maka semua akan teratasi. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Selanjutnya yang terakhir, penguasaan. Nah, penguasaan ini sama dengan kekuasaan? Tidak. Sama? Tidak. Apa contohnya penguasaan?
Apa yang dimaksud dengan penguasaan? Aku mau gula. Ada yang bisa bantu? Sesuatu yang dikuasai. Sesuatu yang dikuasai. Oke. Zoom boleh. Sesuatu yang ingin dihargai, Sesuatu yang bisa dipahami. ingin memiliki penguasaan. Jawaban semuanya betul, ya. Penguasaan itu sesuatu yang ingin kita miliki, sesuatu yang ingin kita dapatkan. Dikarenakan kebutuhan dasar manusia itu ada keinginan. Kita bahas. Ini ada studi kasus yang berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi. Ada studi kasus yang terjadi. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Doni namanya di sini, bukan Tommy ya. Di atas Tommy. Apa yang akan kita lakukan? Di kelas kita ada anak yang suka merebut makanan temannya dengan paksa. Satu kali diminta dikasih, selanjutnya karena keenakan biarkan dia akhirnya meminta dengan paksa. Jika Anda dalam posisi Ibu Zulaika, apa yang akan dikerjakan? Lakukan pendekatan dulu. Kita lakukan pendekatan kepada Tommy. Kemudian gali apa yang menyebabkan Tommy melakukan perilaku tersebut, kemudian memberikan solusi, mungkin jika kita bisa memberikan solusinya terhadap masalah yang dihadapi oleh Tommy, dan juga memberikan pemahaman kepada teman Tommy bahwa Tommy melakukan hal itu bukan hanya karena spontanitas saja, mungkin ada alasannya. Terima kasih Bu Wit. Kasih aplaus untuk Bu Wit. Ya Beva. Ya. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Kita lakukan, sudah dilakukan, bisa juga berkolaborasi. Aplaus untuk Bu Eva. Oke. Terima kasih Bu Eva dan Bu Wit. Kita melakukan kolaborasi bersama orang tua dan juga kita menanyakan, kita memberikan masukan kepada Tommy dan juga kepada teman-temannya yang lain. Kita gali apa yang terjadi dengan Tommy sebenarnya. Kita tanyakan, kita bisa membawa mengajak Tommy untuk duduk berdua. Kita tanyakan dari hati ke hati apa yang terjadi, kenapa Tommy melakukan hal itu kepada temannya. Itu nanti akan dibahas di restitusi. Nanti ini kita lanjutkan, Bu Ica, lanjut kasusnya. Ini kita lihat alasan si Tommy. Tadi Bu Wit sudah menjawab, kita tanyakan kepada Tommy. Ini dia. Tommy dia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setelah ditanyakan, ternyata si Tommy melakukan hal itu karena yang lain membawa makan siang, sementara dia tidak dibawakan oleh orang tuanya. Jadi karena dia melihat temannya dengan bermacam ragam makanan, dia juga mau. Diminta sekali, dua kali temannya mau, yang ketiga kali karena udah keseringan, temannya otomatis tidak mau. Jadi makanya si Tommy merebut dengan paksa. Karena kenapa dia merebut dengan paksa? Karena itu tidak membawakan bekal untuk dia. Nah, kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh si Tommy adalah bertahan hidup. Karena bekal tidak ada,
jajan juga tidak ada. Oke, lanjut Bu. Alasan si Tommy yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua Tommy jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi alasan si Tommy itu simpel. Karena dia ingin mendapat perhatian dari temannya dan juga mendapat perhatian dari orang tuanya. Mungkin si Tommy ini di rumah orang tuanya sibuk jadi kurang mendapatkan perhatian. Jadi dia berpikir kalau dia melakukan ini kepada temannya, otomatis ibu guru akan memperhatikan dia. Kalau ibu guru memperhatikan dia, maka yang kebutuhan dasar yang dipenuhi, yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang. Tapi ibu gurunya pasti bertanya, kalau dia sudah memberikan alasan seperti itu dan dipahami oleh ibu guru justru akan lebih memperhatikan si Tommy. Oke. Wow, hujan lagi, langitnya bocor lagi. Alasan si Tommy yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa otomatis temannya akan jadi takut. Jadi mereka akan takut melawan. Kalau dia takut melawan, teman-temannya takut melawan, maka dia merasa dia berkuasa di kelas itu. Itu yang sedang dicarinya. Yang terakhir, yang keempat, si Tommy alasannya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu memberikan bekal makanan yang itu-itu saja. Sementara dia melihat di dalam kelas makanan temannya bervariasi, otomatis dia bosan, makanya dia ingin mengambil makanan temannya tadi. Maka si Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia bebas melakukan apa saja katanya. Tapi bolehkah seperti itu? Tidak. Karena seperti kata teman-teman yang tadi, kita boleh melakukan apa saja, kebebasan apa saja yang akan kita lakukan dengan syarat masih di bawah aturan yang berlaku. Benar atau salah yang diperbuat si Tommy? Otomatis salah. Tapi walaupun si Tommy berbuat salah seperti ini, kita kembalikan kepada orang tuanya. Alasan si Tommy berbuat demikian adalah karena orang tuanya memberikan bekal makanan yang itu saja setiap hari. Ya, makanya dia bosan dan juga dilihatnya temannya makanannya bervariasi. Dan ini juga bisa kita terapkan di kelas. Kalau ada teman yang membawa bekal makanan seperti itu, kita bisa bilang kepada teman-teman yang lain untuk saling berbagi. Oke. Yang terakhir Bu Ica, karena alasan si Tommy yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi teman-temannya tadi yang kesal karena makanannya diambil dan mereka tidak dapat melawan. Ekspresi teman-temannya tadi itu lucu bagi dia. Nah, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kesenangan. Dia senang melihat wajah-wajah temannya tadi kesal. Sama seperti tadi, siang-siang wajah kita sudah itu, kita saling pandang dengan ice breaking senyum tadi. Akhirnya kita senyum, kita memberikan senyum yang terbaik kepada teman kita yang berhadapan, dan itu menjadi kesenangan tersendiri bagi kita. Nah, tapi walaupun demikian, kebutuhan dasar yang kesenangan yang diterapkan, yang dicari oleh si Tommy, tapi ini masih belum boleh karena dia melihat dengan tingkahnya yang seperti itu membuat teman-temannya kesal. Kalau teman-temannya sudah kesal, otomatis mau orang berteman dengan kita kalau seperti itu setiap hari? Tidak, dia akan dijauhi. Nah, jadi karena menurut si Tommy itu kesenangan bagi dia melihat wajah teman-temannya
ekspresi teman-temannya yang cemberut dan kesal bagi dia. Itu merupakan kesenangan. Tapi semua yang sudah alasan dari si Tommy dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, ada yang bisa kita ambil dan ada juga yang tidak bisa kita terapkan di kelas. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada anak, itu harus yang bersifat positif. Karena tadi yang sudah dibahas di materi yang pertama itu ada 3: menghukum, konsekuensi, dan restitusi. Yang konsekuensi itu masih netral, restitusi itu positif. Jadi sebaiknya kita ambil yang positif dan juga kita terapkan kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak. Mungkin pemaparan saya yang 2 yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Sebelumnya saya mohon maaf dan juga terima kasih kepada teman-teman sudah membantu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampu kida, dua ampu. Nah, di sini ada nomor 2, yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini cara ibu guru membuat merasa bersalah itu dengan cara lembut, dengan cara senantiasa dia tidak kasar penghukumannya, tidak seperti contoh yang pertama di mana anak-anak tuh dibuat merasa bersalah, seperti dia tahu-taunya ada kegiatan di kelas, terus dia belum disuruh menggunting, tapi dia udah menggunting. Hana, kok digunting? Kan belum disuruh digunting, nak. Jadi kayak gitu. Jadi dia lembut, tapi anak tertekan gitu. Terus contohnya, iya cemas anaknya jadinya. Contoh keduanya, anak ini dia pipis dalam celana. Kalau kita anak TK kalau pipis dalam celana itu kita kasih pengertian, tapi kalau pembuat merasa bersalah, guru tuh akan berkata seperti ini, wah, guru yang baik seperti itu ya Bu ya. Kalau guru pembuat merasa bersalah itu seperti ini, ya kamu lagi pipis dalam celana, besok kamu, sekarang kamu. Jadi anak tuh tertekan, dia merasa dirinya saja bersalah. Jadi dia kecewa dan akhirnya dia sama dengan nomor 1 akan tidak mau masuk kelas kita. Yang ketiga, guru sebagai teman. Di sini banyak guru sebagai teman tuh contohnya teman-teman yang atau anak-anak kita itu kita bisa membantu kita di dalam kelas. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Dia mau membantu, jadi disiplin budaya positifnya dia mau membantu kita. Misalnya, nak tolong bantu Bu I ya, tolong bantu ambilkan pena. Oke, dia positifnya dapat. Negatifnya, dia tidak akan mau jika guru lain menggantikan Bu I tidak sekolah, disuruh lagi sama guru dia Bu Epa. Dia tidak mau melakukan apa perintah ibu guru yang pengganti Bu itu. Dia hanya melakukan apa yang guru yang pertama, yang guru kelasnya. Jadi gurunya yang berikutnya dia nggak mau. Jadi guru sebagai teman itu ada positifnya, ada negatifnya. Terus guru sebagai pemantau. Apa juga itu guru sebagai pemantau? Di sini guru sebagai pemantau ini, apapun misalnya kegiatan bermain, guru hanya memantau dengan cara mencatat atau membuat catatan kecil. Jadi anak tuh merasa was-was aktivitasnya. Dia mau ke kiri, ternyata ibu gurunya memantau Bu Susi, misalnya Bu Wi berdiri, terus Bu Wi mau jalan, Bu Susi lihat juga. Jadi was-was dia mau bermain, jadi dia merasa takut. Terus di posisi kontrol restitusi yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini guru sebagai manajer itu guru yang
Iya, di posisi manajer ini guru yang mengkondisikan, merefleksikan kesalahan anaknya seperti dengan cara mengidentifikasi apa kesalahannya, apa harus dilakukan. Jadi guru tuh sebagai tidak membuat anaknya kecewa, tidak membuat anaknya merasa takut, tapi guru tuh membimbing, menuntun. Seperti ya, menuntun anaknya. Misalnya ada di sebuah kegiatan main, terus anak ini dia bertengkar merebut mainan. Di guru sebagai manajer, dia membimbing, dipanggillah anak yang berbuat salah itu, kita tanya kenapa, mengapa, dan harus apa, dan apa yang akan dilakukannya nanti kalau dia berbuat salah. Nanti gurunya akan berkolaborasi untuk anak-anaknya lebih berbuat baik lagi. Jadi dia tidak menghukum, tidak menjat, tapi sebagai penengah sama muridnya. Nah, di sini ada tabel 5 posisi kontrol. Yang pertama, identitas gagal. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif yaitu penghukum, di mana guru berbuat seperti contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk. Kan ada guru menunjuk-nunjuk, ada guru menyakiti, ada yang menyindir. Seperti gini, Mbak aku, Naila, adik aja bisa, Naila nggak bisa. Itu sakit, ya membanding-bandingkan anak. Terus guru ada di sini, ada guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, saya akan gitu. Jadi gurunya mengancam tibonya ya Bu ya, mengancam, memberi ancaman, betul Bu Epa. Terus ada pembuat orang merasa bersalah seperti yang tadi, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi gurunya berceramah terus ke anak muridnya yang salah itu. Jadi anaknya itu merasa, wah aku aja yang salah. Jadi dia kecewa sama ibu gurunya. Akhirnya dia tidak percaya sama ibu gurunya lagi. Itu perilaku kontrol positifnya tentang teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata seperti, lakukan untuk bapak ibumu. Yang kedua, ya sudah nanti bapak ibumu bantu bereskan. Jadi anak tidak mandiri. Jadi mainan tuh, ya nak, biar aja Bu Dewi yang bereskan. Jadi negatifnya anak tidak mandiri. Terus pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur bagaimana jalan atau langkah anak saat bermain. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi dia memantau apapun. Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah terjadi sekarang? Jadi pemantau itu membuat anak was-was. Nah, di sini ada kontrol diri manajer, yaitu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini guru menanyakan jika ada kesalahan muridnya, kita memvalidasi identitaskan, terus menanyakan apa yang kita yakini, terus kalau kamu meyakini, apakah kamu akan memperbaikinya. Jadi dia mencari jalan tengah, membimbing dari setiap kasus-kasusnya. Terus guru berkata, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi dia sebagai penengah. Jadi anak-anak tidak takut. Jadi positif bawaannya ya Bu. Lanjut Bu Ca. Terus hasil dari penghukum tadi, anak sering memberontak, anak sering mendendam. Ada kan ibu-ibu anak mendendam? Ada anak-anak memberontak kan Bu? Ada. Terus pembuat bersalahnya hasilnya dia akan menyangkal, dia akan berbohong. Jadi dia selalu disalah-salahkan, jadi dia takut ingin jujur kan ya Bu?
Terus tergantungan itu posisi kontrol yang teman tadi. Terus menyesuaikan bila diawasi itu tentang pemantau. Yang posisi manajer hasilnya dia menguatkan karakter. Kenapa? Dia menguatkan karakter, dia bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia harus bisa bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Misalnya kalau ada kesalahan, apa yang kita lakukan, Nak? Meminta maaf. Jika temannya tidak mau berbagi, apa yang harus kamu lakukan? Tidak memaksa, Bu. Jadi dia menguatkan karakter anak, Bu Epang. Terus dampak pada muridnya. Kalau di penghukum dampaknya dia akan mengulangi kesalahannya berkali-kali menjadi perilaku yang agresif. Karena dia dihukum terus. Jadi dia nggak mau, jadi agresif, dia mengulangi kesalahannya lagi. Terus pembuat merasa bersalah. Disinilah kita terjadinya merasa rendah diri, merasa kita gagal terus, merasa kita tidak dihargai di posisi kontrol merasa bersalah. Terus di sini yang teman yaitu dia tergantung sama kita, dia tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sesuatu. Jadi dia hanya mengantungkan dirinya kepada ibu guru. Wah, mainan itu nanti kalau sudah saya mainkan, nanti ada ibu guru yang bereskan. Jadi dia tidak mandiri, tidak tanggung jawab, betul Bu Susi. Terus di posisi pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah dan mendapatkan hukuman. Jadi di pemantau tuh kalau anak yang baik dia pasti akan dapat hadiah. Tapi kalau anak yang kita lihat waktu kita mantau dia membuat kesalahan, dia akan akan dapat hukuman. Jadi dampak pada muridnya seperti itu. Terus posisi manajer di sini dampaknya anak murid akan mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi dirinya lebih baik lagi. Jadi posisi kontrol yang harus ada pada guru yaitu posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer itu anak diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada bukan pada pembuat hukuman, bukan pada pembuat konsekuensi dari masalah tersebut, tapi guru dan murid berkolaborasi untuk membuat anak lebih baik lagi. Jadi tugas posisi kontrol manajer ini bukan untuk mengatur, tapi untuk kita menuntun anak supaya bisa menjadi karakter lebih baik dari sebelumnya. Lanjutkan Bu Ica. Posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima tadi yang Dewi bilang tadi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Di situ tadi sudah dibilangkan, tugas manajer bukan untuk mengatur seseorang untuk mengatur anak, tapi untuk membimbing atau menuntun anak agar lebih baik lagi gitu. Untuk selanjutnya posisi kontrol restitusi, di mana sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Di sini posisi guru ini, apapun anak melakukan kesalahan, dia mau bertengkar, dia mau merebut mainan, guru akan membimbing atau merangkul muridnya, terus bertanya, kenapa harus merebut mainan tadi. Jadi anak pasti dia meluaskan apa unik-uniknya. Iya, tadi dia merebut mainanku, terus aku tarik gitu katanya. Jadi di sini posisi ibu guru menengah akan keadaan muridnya.
menemui solusinya. Kalau seandainya tidak ditarik, tidak bertengkar, tidak memukul, bagaimana nak? Jadi anaknya tuh berpikir, menganalisa. Jadi kalau ya dia tadi ditarik-tariknya bu, ya kalau dia ditarik gimana nak? Ya ditegur bu, jangan ditarik, maaf, bilang sama temannya. Mungkin seperti itu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini seperti gambar yang di layar ada Nuha dan Dewi. Di sini ketika Nuha Dewi tanya, kenapa Nuha memukul Nasya? Ya, Nasya tidak mau meminjamkan saya mainan. Ya kalau tidak mau teman-temannya Nuha harus apa? Tidak memaksa bu. Nah kalau maka itu jadi kalau tidak memaksa teman, jadi jangan temannya dipukul. Lanjut bu. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pada poin menstabilkan identitas, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan bu? Tidak ada manusia yang sempurna. Tepuk 1, tepuk 2 kali. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bawa anaknya ke dalam menstabilisasi keadaan emosi anak ketika anak itu emosi. Kita bisa menyelesaikan ini ya nak. Terus validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasikan tindakannya. Jadi ketika ada temannya merebut mainan, kita validasi kesalahannya itu dengan cara, padahal kamu bisa melakukan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Iya, tadi aku pinjam dia nggak mau. Ya seharusnya kalau dia tidak mau meminjam, apa yang kita harus lakukan? Tidak bisa, ya betul Bu Zaza, tidak memaksa teman untuk bisa meminjam. Betul Bu Zaza. Terus menanyakan keyakinan. Untuk di langkah terakhir, kita tanyakan kalau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita tanyakan nilai-nilai umum yang disepakati. Kita bayangkan jika perbuatan perilakunya itu salah atau tidak. Yuk Bu Ica. Dengan adanya segitiga restitusi ini, kita bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan untuk disiplin positif dan menstabilkan dirinya dari emosi-emosi yang dia ada pada dirinya ya Bu. Terus melalui segitiga restitusi ini, ketika anak berbuat salah, dia akan mencari apa salahnya, dia akan mencari bagaimana solusinya, dia akan mencari bagaimana dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi guru akan menjadi penengah untuk mengajak anak untuk bisa berkolaborasi di dalam itu. Di sini tahap segitiga restitusi tadi yaitu menstabilkan identitas. 2, memvalidasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Ada poin menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeserkan identitas gagal ke arah identitas sukses. Seperti contoh yang tadi. Nah, Nasya di dalam bermain, dia tidak mau berbagi sama Nuha.
Jadi Nasa menarik-nariknya lah mainan itu dengan emosi supaya mainannya tidak. Iya, jadi di sini Bu Dewi bertanya kepada Nasya, mengapa kayak gitu? Jadi Dewi menanyakan emosinya kenapa. Jadi sebagai menuntun atau membimbing Nasa bisa berubah lagi ke depannya, bisa berbagi mainan nantinya. Ya, memvalidasikan identitasnya. Terus yang kedua, poin kedua, menstabilkan identitas. Di sini yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita tekankan kepada anak-anak kita, kalau berbuat salah itu kita memang manusiawi, tapi tidak harus kita melakukan kekerasan ya nak. Terus kita bilang sama anak-anak, tidak ada manusia yang sempurna nak. Jadi walaupun kita seperti itu, ada anak yang emosinya luar biasa. Jadi manusia itu tidak sempurna. Jadi kita belajar bersabar. 3, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Di sini ibu guru membimbing anak untuk bisa mencari solusinya dari permasalahannya tersebut. Yang keempat, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini ketika Dewi tanya sama Nasya, Bu Dewi tidak mencari apakah Nasya yang benar, apakah Nuha yang benar, tapi Bu Dewi mau cari kejujuran Nasya. Kenapa di dalam bermain itu Nasya seperti itu. Kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu berbuat baik pada dirimu sendiri? Jadi dicari pengertian kepada Nasya. Kalau dia salah aku, dia mau mainan aku. Jadi membuat dirinya kita tidak menyalahkan dirinya. Kita bilang sama Nasya, kita tidak juga menyalahkan diri kita, karena kalau kita berbuat baik pada diri kita sendiri, kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Lanjut Bu Cah. Nah, yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Poin di sini, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Di sini kita bisa memvalidasikan tindakan apa yang dilakukan murid tersebut, sehingga kita memberikan respon positif kepada murid kita. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, Nuha, mengapa kamu melakukannya. Jadi di sini ketika ada kasus, Dewi bertanya sama Nuha, kamu bisa punya alasan mengapa memukul kepada Nasya. Ya Bu, Nasya tidak mau meminjamkan mainan sama saya, itu alasannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Ya saya mau mainan itu, saya mau mainan Nasya, katanya. Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Sikap apa yang harus Nuha lakukan ketika temannya tidak mau meminjam mainan? Tidak memaksa. Ya, jadi Bu Guru mengasih pengertian kepada Nuha kalau memaksa orang untuk meminjam mainan itu tidak boleh. Nah, untuk solusinya, mau kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuh tanpa harus memukul, kata Bu Dewi ke Nuha. Mau Nuha nanti bilang sama Nasya, Nuha minjam mainan Nasya. Terus Nuha kalau Nasya tidak mau meminjamkan, nanti Nuha tidak memaksa Bu Wi. Oke, pintar. Itulah solusinya ketika ada kasus Nasya dan Nuha
ketika bermain di kelas. Di sini setelah Bu Dewi tanya sama Nuha, apakah kamu mau setelah Nuha tahu kesalahan Nuha ini, apa yang Nuha lakukan nantinya? Nuha mau minta maaf. Oke, disinilah ketika itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita harus apa, Nak? Kan kita udah buat keyakinan kalau kita keyakinan kelas kita itu ketika kita berbuat salah, kita minta maaf. Oke, betul Nuha. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini di gambarnya Nuha tahu kalau keyakinan dia yang harus lakukan itu minta maaf kepada Nasya, dan alhamdulillah Nasya menerima pula maafnya si Nuha. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa nilai yang dari kasus tadi ibu-ibu, nilai yang kita percaya ketika kasus Nasya sama Nuha terjadi tersebut? Ada yang tahu? Nilai yang kita percaya di sekolah tentang kasus yang si Nasa ketika dia berebut mainan. Ada yang bisa membantu menjawab? Oh, nilai mau memiliki pintar Bu Zaza. Jadi Nuha ingin memiliki barangnya si Nasya ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Nilai-nilai yang disepakati, kita tidak boleh memaksa teman. Kelas yang bagus itu seperti apa? Kelas yang bisa berbuat baik sama teman, bisa tolong menolong, pintar Bu Pit, menghargai teman sesama teman. Kalau bermain tertib sesuai aturan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa ketika kamu melakukan itu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kesalahan? Bisa menarik mainan, mengambil tanpa permisi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Banggakah? Sedihkah? Kecewakah? Atau senangkah? Bangga dia ya kan Bu. Tapi apakah kamu menjadi orang seperti itu? Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang berbuat salah. Jadi kita memperbaiki karakter anak tersebut dengan menanyakan keyakinan. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa berbuat baik kepada teman kita, agar di dalam lingkungan main itu kita tidak berkelahi atau tidak meribut. Itu dengan cara menghargai sesama teman. Nah, dan mau berbagi. Habis, thank you. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya dan teman-teman tadi tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, Aku santia, ampu suwo, ampu ida,